Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel podcast Zona Sukses dan Motivasi Islami. Oke, kita berjumpa lagi di saluran podcast ini. Setelah sekian lama saya tidak menerbitkan audio. Pada kali ini saya akan membahas sebuah materi untuk menjawab salah satu keluhan, yaitu kok belum berhasil juga. Berusaha sudah, berdoa sudah berusaha dan berdoa tapi masih gagal. Apa yang salah? Seringkali setelah kita berusaha dan berdoa untuk meraih sesuatu atau terlepas dari suatu kesulitan, belum berhasil juga. Hasil yang kita harapkan seperti jauh panggang dari api. Padahal bisa jadi kita sudah berusaha sekuat tenaga. Kita juga tidak lepas dari memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita harapkan segera tercapai. Tetapi mengapa tidak berhasil juga? Apa yang harus kita lakukan ketika belum berhasil dalam berusaha? Belum berhasil itu bukan masalah. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Saat sikap Anda sudah benar, Anda akan mengetahui apa yang akan Anda lakukan. Belum berhasil meraih apa yang kita inginkan bukan berarti kiamat. Oleh karena itu, kita tidak perlu putus harapan. Jangan menyerah dan teruslah berusaha. Justru belum berhasil itu sebagai media pendidikan dari Allah kepada kita berkaitan keimanan, ikhtiar dan ketentuan Allah. Yang jelas ada hikmah atau maksud di balik itu semua. Bagi orang yang beriman, sebaiknya kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin di balik kesulitan yang kita hadapi ada hikmah yang belum kita ketahui. Misalnya, bisa saja Allah memang memperlambat dalam mengabulkan doa kita seperti dikatakan dalam sebuah hadis. Tidak ada seorang muslim yang menghadapkan mukanya kepada Allah untuk berdoa kecuali Allah memberikannya atau memenuhinya, kadang dipercepat dan kadang diperlambat. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Atau bisa saja apa yang kita harapkan memang tidak baik bagi kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa juga merupakan ujian dari Allah karena kita termasuk orang yang beriman. Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Atau mungkin saja Allah simpan untuk di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Basar, Abu Ya'la dan Hakim, Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang bukan doa menyangkut dosa atau menyangkut memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberinya dengan salah satu dari 3 kemungkinan. Segera dipenuhinya doa tersebut, atau disimpannya sebagai simpanan pahala di akhirat, atau dihindarkannya dia dari kecelakaan atau kejelekan yang sebanding. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana kalau kami memperbanyak? Rasul menjawab, Allah akan memperbanyak lagi.
Seringkali kita hanya fokus pada apa yang belum kita raih, yang masih belum berhasil, namun lupa banyak hal yang sebenarnya sudah kita raih. Kita sudah pernah sukses, kita sudah pernah berhasil. Padahal kita sadar apabila usaha kita berhasil, maka sebagai orang yang beriman harus bersyukur. Bersyukur itu perintah Allah, dan Allah menambah nikmat jika kita bersyukur. Jangan-jangan doa dan usaha kita saat ini belum berhasil karena kita kurang bersyukur. Untuk itu, sambil terus berdoa dan ikhtiar, perbanyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah kita dapatkan selama ini dan jumlahnya tidak terkira. Sekali lagi, kita bisa mengembalikan kepada hikmah dan maksud Allah yang tersembunyi dari tertundanya tujuan kita. Namun lebih sering penyebabnya karena orang tidak sabar menunggu hasil. Lama, sulit, dan berat adalah keluhan-keluhan yang sering keluar dari mulut orang yang berpikiran negatif. Mereka berharap semua serba instan. Jika perlu waktu sedikit saja, mereka mengeluh. Hidup ini tidak semua mudah. Kadang lucu jika ada orang yang mengeluh susah, ribet, dan lama. Itulah hidup, kawan. Perlu perjuangan. Jika mau hidup, Anda perlu berjuang, bukan mengeluh, menuntut, dan menghujat sana-sini. Padahal kesalahan seringkali ada di diri kita yang malas dan kurang ilmu. Ada kemungkinan lain jika kita belum berhasil juga. Yang pertama, ilmu dan keterampilan Anda yang kurang. Belajarlah dan berlatih agar Anda bisa. Jika Anda belum berhasil juga, artinya ilmu dan keterampilan Anda harus ditingkatkan. Jangan berpikir bahwa kemampuan Anda itu sudah mentok. Ilmu Allah itu luas. Apapun kemampuan Anda saat ini masih bisa ditingkatkan. Jangan terjebak hanya bertindak. Anda harus bertindak ke arah yang benar dan dengan cara yang benar, bukan sembarang bertindak. Yang kedua, Anda tidak bisa mengambil pelajaran dari kegagalan sebelumnya. Setiap kegagalan akan memberikan pelajaran apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Ketidakmampuan mengenali ini akan menyebabkan Anda terus mengalami kegagalan meskipun Anda merasa sudah berubah. Maka tingkatkan kemampuan berpikir Anda, menganalisa pengalaman agar mendapatkan pelajaran, dan jangan sungkan juga untuk belajar kepada orang lain. Jangan menjadi generasi cengeng, tidak mau belajar, tidak mau bersabar, tidak mau meningkatkan kualitas diri, maunya hanya hasil yang instan. Jika tidak dapat, mengeluh, menyalahkan, dan menuntut. Jadilah pribadi yang mau berjuang, sabar dalam berjuang, selalu menuntut ilmu, mau berlatih, dan menggali potensinya. Sebenarnya, orang yang selalu mengatakan, "Kok belum berhasil juga?" adalah termasuk generasi cengeng. Jika Anda kena, ya berubahlah. Jika sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi keinginan tidak tercapai, sebaiknya kita bertawakal kepada Allah. Kalau sudah berusaha dan berdoa, maka kita harus bertawakal. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ingat, jika memang sudah maksimal. Masalahnya, banyak orang yang mengaku sudah maksimal, padahal belum. Jadi jangan dulu mengatakan sudah usaha tapi belum maksimal, sudah usaha tapi belum berhasil. Periksa dulu apakah benar sudah maksimal. Kadang orang tidak tahu seperti apa usaha maksimal itu, dan banyak juga yang tidak tahu seperti apa sih kerja keras itu. Contoh,
ada orang yang mengeluh, saya sudah berusaha menawarkan produk saya, tapi tidak laku. Kemudian dia ditanya, memangnya sudah menawarkan ke berapa orang? Dia menjawab, 3 orang. Dan dia anggap sudah berusaha maksimal. Coba bergaulah dengan orang sukses, Anda akan tahu seperti apa usaha maksimal itu. Ketika kita sudah berusaha, namun kita masih gagal, apakah usaha kita dikatakan sia-sia? Jawabannya tidak. Mengapa? Bisa jadi kegagalan-kegagalan yang kita lalui itu adalah salah satu cara belajar kita. Semakin banyak pengalaman, entah sukses atau gagal, itu adalah pelajaran untuk kita. Semakin banyak pengalaman, maka kita akan semakin bijak, semakin pintar, semakin terampil, dan mental kita semakin kuat. Jika kita tidak menyerah, maka sukses tinggal menunggu waktu. Sebenarnya yang disebut kegagalan adalah saat kita gagal kemudian menyerah. Namun jika kita gagal, kemudian kita mengambil pelajaran dan bangkit lagi, maka kegagalan tersebut berubah menjadi pelajaran, bukan kegagalan lagi. Apa yang harus kita lakukan apabila setelah berusaha namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, kita evaluasi. Evaluasi yang menyeluruh, meliputi bagaimana kondisi ruhiyah kita. Apakah kita bertawakal dan tetap bersyukur, tetap berprasangka baik kepada Allah? Kemudian bagaimana kondisi mental kita? Apakah kita terburu-buru ingin dapat hasil, mudah menyerah, mengatakan tidak bisa dan pusing? Dan yang ketiga, bagaimana kualitas dan kuantitas pekerjaan kita? Sudahkah jumlahnya cukup? Sudahkah kita memiliki skill yang memadai atau membayar orang yang tepat? Jika tidak sesuai dengan keinginan, artinya ada yang salah atau ada yang kurang. Cari kekurangannya, cari kesalahannya, kemudian perbaiki. Kesimpulannya, apabila keinginan kita tidak tercapai, padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga, maka kita tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, serta tetap menjaga pikiran positif terhadap yang menimpa kita. Tetap bertawakal dan syukuri nikmat kita yang lain. Sebenarnya bukan tidak tercapai, tetapi belum. Insya Allah, semua yang kita lakukan, baik doa dan usaha, tidak akan sia-sia. Selalu membawa hasil. Hanya saja mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Setidaknya akan ada hikmah atau pelajaran yang akan kita dapatkan. Tingkatkan kualitas diri dan bersabar dalam menunggu hasil. Jangan hanya mengeluh. Fahami seperti apa yang disebut usaha maksimal itu. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat kepada Anda. Jika ada kata yang salah atau menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf. Semuanya demi untuk membuka pemikiran kita, supaya kita tidak lagi menjadi orang yang hanya bisa mengeluh kenapa belum berhasil, tetapi kita menyikapinya dengan benar dan kita menjadi orang yang berhasil setelah Anda menerapkan apa yang saya sampaikan di podcast ini. Oke, saya tutup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.